dengan semua capaian, tantangan dan juga masalah yang kita hadapi, kita ini sebenarnya ada di titik mana dan hendak kemana. Kalau kita ukur sebagai patokannya adalah cita-cita konstitusi para founding fathers kita di Undang-Undang Dasar 45, dan titik berikutnya adalah 100 tahun Indonesia Merdeka. Pertanyaannya, apakah kita ini mendekat atau menjauh dari yang dicita-citakan? Itu kita ingat, para pendiri bangsa memimpikan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, rakyat cerdas, pinter, lalu berkeadilan, artinya makmur, sejahtera, merata. Itu prinsip. Lalu hidupnya juga damai, dan di peraturan global kita juga punya reputasi yang baik karena ikut secara proaktif memperjuangkan kedamaian. Itu adalah menjadi mimpi para pendiri bangsa. 70 juta Indonesia Merdeka untuk banyak hal, banyak aspek yang sangat dinamis, dan kita tahu pada akhirnya kita juga harus menyadari kita lebih sering diadu-adu emosi kita oleh pertarungan politik ideologis yang tidak ideologis sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari rezim Orde Lama, Orde Baru, fase Orde Baru, Orde Reformasi ini kan kurang lebih corak atau warna politik, administrasi, kebijakan ekonomi kurang lebihnya sama. Maka saya lebih menempatkan apa yang sekarang kita lakukan dalam sebuah kontinuum, sebuah kontinuitas, meskipun ada patahan-patahan yang cukup radikal. Tapi saya ingin meletakkan di sana agar kita nggak capek juga setiap ganti rezim lalu seolah-olah harus berbeda. Tadi Bang Darmisal telah mengantar kita dengan satu perspektif, satu background. Saya mau mengatakan begini, Bung Karno yang tadi dikutip Bu Lili telah meletakkan dasar pentingnya pembangunan karakter sebagai fondasi. Jadi sebelum bangun fisik, karakternya mesti kuat. Kalau nggak kuat nanti koruptif. Kalau nggak kuat nanti berhenti pada hal yang fisikal sehingga lupa membangun karakter sebagai esensi. Era Pak Harto kita sadar betul. Mas Karyono ngomong. Di zaman Pak Harto kita fokus pada pembangunan ekonomi melalui berbagai program termasuk deregulasi, liberalisasi, dan kita juga bisa mencapai beberapa kemajuan meskipun pada akhirnya ini keropos karena tadi diletakkan pada fondasi yang tidak kokoh, jatuh pada tadi mental yang tidak terbangun. Lalu KKN pada waktu itu kan, KKN. Setelah reformasi kita mencoba dengan demokratisasi dan lain-lain sampai saat ini. Nah, kalau saya tempatkan baik Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, ini fokus dan coraknya sebenarnya hampir sama. Bagaimana pembangunan ekonomi itu coba diperkuat dan apa yang disebut tadi revolusi mental dan lain-lain juga coba untuk diadres. Sayangnya memang kita mengawali orde reformasi ini dengan start yang memang agak dilematis. Satu sisi kita mengedepankan desentralisasi politik waktu itu sebagai respon agar ada separatisme, lalu desentralisasi fiskal mengikuti. Saat ini persis kita ada pada satu persimpangan. Ketika demokrasi yang menjadi pilihan kita
mengadakan kebebasan kesetaraan, ya prakteknya apa yang disebut efisiensi, efektivitas belum tentu gampang dicapai. Jadi di situ ada tarikan antara kebebasan politik dengan kebutuhan transformasi ekonomi. Kita tidak mau membenturkan ini, tapi ini fakta. Kalau kita ingin lebih cepat, kencang berlari dari sisi ekonomi, kita butuh prasyarat-prasyarat. Bagaimana desain politik kita juga mendukung itu. Bisa kita bayangkan ketika otonomi daerah yang sudah cukup bagus sebagai simbol desentralisasi politik, itu ternyata belum berhasil mengadres apa yang jadi kelemahan-kelemahan orde sentralistik dulu. Layanan publik belum standar, dengan 500 lebih kabupaten kota nggak mudah kita mengontrol itu. Tantangan kita ada di sana. Bahkan sampai sekarang itu sudah 24 tahun setelah reformasi, baru ada 15 provinsi, 5 kota, 1 kabupaten yang PAD-nya itu melebihi transfer pusat. Artinya sedikit sekali yang bisa mandiri. Itu tidak lain juga karena problem SDM kita yang belum dibangun dengan baik. Nah, saya melihat di era Pak Jokowi kita coba ngejar dua hal itu. Tidak mungkin ekonomi kita tumbuh maju berpemerataan kalau tidak ada prasyaratnya, yaitu infrastruktur. Yang kita kejar bukan mengejar ketertinggalan, tapi kita mengejar kemajuan. Kalau dikejar ketertinggalan makin terpuruk kita. Yang dikejar kemajuan. Iya kan Mas, berarti kan? Kita mengejar kemajuan, maka infrastruktur itu prasyarat. Konektivitas itu mutlak. Karena Indonesia negara kepulauan. Banyak kritik soal ini. Tapi kita tahu membangun infrastruktur memang tidak akan cepat balik modal. Itu sudah menjadi resiko dan konsekuensi pilihan kebijakan kita. Tetapi bukankah lebih mudah membayangkan Jakarta, Banyuwangi terhubung sehingga sentra-sentra ekonomi baru bisa dibangun di sekitarnya, ketimbang kita membangun sentra ekonomi tanpa konektivitas. Memang challenging karena tol laut dan lain-lain juga belum sepenuhnya berhasil, tapi sebagai terobosan ini sangat luar biasa. Panjang jalan tol yang dibangun di era Pak Jokowi ini belum tuntas sampai 2024. Per tahun ini saja sudah 1.500 km. Kalau yang dibangun Pak Karno, Pak Harto sampai dengan PSB di jumlah itu masih kalah dengan yang dibangun Pak Jokowi. Artinya kita mencoba mengadres itu. Yang kedua kan sarana lain, bendungan, lalu jalan umum, rumah sakit, sekolah dan lain itu kita coba kejar. Lalu bandara, itu juga menjadi hal yang bisa. Tetapi tentu pemerintah tidak berhenti di situ. Periode kedua memang sangat menantang. Kita ada pandemi COVID-19 yang menginterupsi berbagai rencana kebijakan. Tapi kalau boleh saya sampaikan, justru karena COVID ada berkah. Di balik wabah ada berkahnya itu apa? Kita lalu melihat haluan harus dibelokkan. Dan berkah dari COVID adalah modal sosial kita yang menguat. Apa yang sering dikritikkan oleh teman-teman aktivis, kita dulu juga meneriakkan itu, welfare state. Saya malah ingin mengatakan sekarang lah reclaiming of welfare state. Kenapa? Belum pernah terjadi sebelumnya. Bang Haloman, belanja sosial, belanja publik persentase terbesar ya di masa COVID ini paling gede. Ternyata kita bisa mengalokasikan belanja bansos, belanja subsidi dan sebagainya melebihi yang kita perkirakan sebelumnya. 3 tahun masa COVID ini kita membelanjakan sekitar 2.000 triliun untuk perlindungan sosial, kesehatan, pemulihan ekonomi.
Ini angka yang tidak pernah terbayangkan. Dan kita bisa ternyata. Berkahnya itu. Sekarang kita sadar data kita buruk, harus perbaiki. Tertidur kita selama ini. Sekarang DTKS perbaiki. Dan ini pertama kali dalam sejarah 96,8 juta jiwa itu digratiskan iuran BPJS-nya. Angka yang sangat besar. Berkat uang pajak yang juga semakin meningkat. Itu juga menjadi tantangan kita. Lalu Pak Jokowi mengubah orientasi dengan sangat radikal di masa Covid ini. Harus turun drastis jumlah anak yang stunting, kematian ibu anak. Lalu talent juga diakselerasi dengan Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Bahkan setiap tahun kita memberangkatkan ribuan anak untuk sekolah S2, S3 di luar negeri melalui LPDP, gratis semuanya. Ini cara kita mengejar. Insentif juga diberikan. Selain industri berat, industri teknologi tinggi diberi fasilitas yang cukup besar. Kita perhatikan UMKM kita, diberi fasilitas. Digitalisasi juga diperkuat. Lalu juga insentif untuk pendidikan vokasi agar kita bisa mengejar talent-talent yang dibutuhkan. Itu yang coba dilakukan. Nah, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sadar 2024 adalah momen to be or not to be bagi Indonesia. Maka kita butuh transformasi yang kuat, transformasi yang baik. Ini pun dilematis. Tahun politik 2024, tapi kita juga ditantang untuk disiplin fiskal. Ini tidak mudah. Tapi mesti kita lakukan. Nah, Pak Jokowi sekurang-kurangnya di masa sulit ini mewariskan 3 undang-undang yang sangat bagus dalam konteks ekonomi. 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini meletakkan fondasi fiskal ke depan agar penerimaan pajak kita tumbuh dan sustain. Sebagian dari kebijakan ini akan berlaku 2025. Artinya ini legacy untuk estafet berikutnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, hubungan keuangan pusat dan daerah. Ditata hubungan keuangannya. Karena tadi persoalannya, jangan cuma dikasih duit daerah ini, tapi juga diukur kemampuan belanja dan kemampuan mencapai indikator yang baik. Yang bagus dikasih reward, yang gagal di penalti. Ini otomatis memaksa kepala daerah berkompetisi secara sehat. Nah, ini kita letakkan dalam konteks Undang-Undang 1 2022. Nah, kemarin rame-rame Bupati Meranti protes. Itu mencerminkan kepala daerah tidak paham daerahnya. Protes karena lifting minyak seolah-olah diambil pusat. Kami buka datanya. Kalau semua itu kita kembalikan ke Meranti, Meranti akan mendapatkan sekitar 400 miliar. Semua pendapatan negara dari Meranti. Padahal setiap tahun Meranti kita beri 870 miliar. APBD-nya 1,1 triliun. Artinya kalau mereka memilih yang mereka dapat dikembalikan hanya punya 400 miliar. Sekarang dibantu ditambah 800 miliar. Nah, sekarang bingung bupatinya. Akhirnya Selasa besok kita rapat di Kemendagri, duduk bareng. Jadi bupati kepala daerah pun juga harus berpikir keras bagaimana mengadres isu kesejahteraan ini. Dan terakhir kemarin, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disah, disetujui DPR, jadi undang-undang. Ini reformasi sektor keuangan yang luar biasa. OJK diperkuat, yang namanya pinjol-pinjol yang ilegal segala macam tidak bisa lolos sekarang. Semua diatur di undang-undang ini. Koperasi simpan pinjam diperkuat supaya governance-nya bagus. Lalu juga afirmasi pada UMKM juga diperkuat, BPR diperkuat jadi bank perekonomian nasional dan lain-lainnya.
Nah ini menjadi bagus, termasuk asuransi sekarang ada proteksinya. Dulu kan LPS hanya memberi proteksi pada perbankan, nanti polis asuransi kita itu mendapat proteksi juga dari pemerintah, dari premi kita itu, supaya tidak terjadi kasus jiwasraya dan lain-lain. Ini kan reformasi yang sungguh-sungguh fundamental. Nah, jadi Pak Jokowi ternyata tidak sekedar menghasilkan legasi infrastruktur yang fisikal, tapi juga mewariskan fondasi penting dalam konteks ekonomi kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk terus optimis meskipun harus waspada. Di antara banyak negara maju berkembang, Indonesia diapresiasi menjadi negara terbaik dalam menangani COVID. Kita ingat dulu dibully-bully kita di awal, kita disalah-salahkan. Tetapi pilihan itu tepat. Cina yang mengambil kebijakan total lockdown, ekonominya mengkerut, sekarang hanya tumbuh 4%. Dan sekarang mereka akhirnya melepas lockdown, karena itu pilihan kebijakan yang clear. Dulu kita gas dan rem, dan kita ingat Indonesia sudah pulih, sekarang tumbuh melebihi pertumbuhan pra-pandemi dengan pertumbuhan 5,7% di kuartal 3. Inflasi kita saat Turki inflasi 150%, Argentina 80%, kita masih bisa jaga, bulan lalu masih di angka 5,7%. Rupiah meskipun melemah, tapi pelemahannya di sekitar 5%, jauh lebih kuat dibanding negara yang sudah melemah dari 50%. Utang kita yang ributnya bukan main, padahal yang bayar bukan mereka, masih terjaga di level 38% rasionya, jauh di bawah undang-undang 60%, jauh di bawah rata-rata negara maju di atas 100%. Dan kita bersyukur utang kita bertambah, betul, tapi aset kita pun bertambah. Kalau 2012 aset kita itu sekitar 3.000 triliun, sekarang sudah 11.000 triliun aset negara kita ini, naik signifikan 4 kali lipat. Ini kan luar biasa. Jadi itu hal-hal baik yang coba kita lihat secara komprehensif, tanpa mengabaikan pentingnya tadi yang disampaikan Bang Gofur, sila kelima, keadilan sosial yang menjadi tantangan kita dan menjadi misi kita. Soal keadilan sosial, saya ingin mengatakan begini: di era Pak Jokowi lah, pemerintah berani menaikkan tarif pajak untuk orang kaya dari 30 ke 35% di tahun lalu. Di era Pak Jokowi lah, UMKM diberi pengurang pajak. UMKM yang omsetnya sampai 500 juta tidak perlu bayar pajak. Itu baru terjadi saat ini. Penghasilan buruh karyawan yang dulu sampai 50 juta sudah kena pajak 5%, diperlebar menjadi 60 juta, sehingga mereka menghemat 1,250 juta per tahunnya. Ini kan afirmasi-afirmasi yang dulu mungkin belum dilakukan. Nah, kita kan mengadres keadilan sosial ini, termasuk tadi daerah penghasil sumber daya alam tidak eksklusif mendapat bagi hasil, tapi daerah sekitarnya sekarang diberi agar tumbuh dan sejahtera bersama-sama. Itu konsep Indonesia sentris yang coba diadres oleh pemerintahan saat ini. Tentu tidak lepas dari kekurangan, banyak PR, tapi dengan serangkaian data tadi harapannya kita optimistik, tidak pesimis, dan bisa melangkah lebih mantap di masa-masa berikutnya. Nah, rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Yusnus setelah sebegitu cukup memperjelaskan mengenai hal ekonomi yang juga bagian dari pembangunan nasional.